Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang salah satu teknik di artificial intelligence atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan ya. Namanya adalah reasoning. Jadi sebelumnya kita juga sudah mengenal ada beberapa teknik ya yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah ada searching, kemudian ada reasoning, selanjutnya ada learning, dan yang terakhir adalah planning. Nah, searching kemarin kita sudah selesai membahas ya terkait dengan blind search, juga ada informed search. Kemudian juga kita udah masuk ke GA ya, genetic algorithm, salah satu bentuk dari searching. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagian reasoning ya. Reasoning itu apa? Kemudian ada apa aja di dalam reasoning? Eh, Kemudian juga kira-kira apa yang membuat reasoning ini termasuk kepada salah satu teknik dari artificial intelligence ya. Kita nanti akan lihat sama-sama. Ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama terkait dengan reasoning itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke propositional logic. Kemudian nanti juga kita akan masuk atau membahas tentang first order logic. Yang selanjutnya kita akan masuk ke logical programming. Apa itu logical programming? Nah, nanti kita akan lihat juga sama-sama. Dan yang terakhir adalah knowledge engineering. Kita mulai dulu dari reasoning. Apa itu reasoning? Ya, reasoning itu sebenarnya adalah suatu penalaran gitu. Atau eh, konsep logika yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sederhana bagi kita mungkin ya adalah adanya sebab akibat gitu. Eh, Misal kita lapar, ya kita makan kayak gitu ya. Atau misalnya ada mm, ngantuk, tidur misalnya kayak gitu ya. Itu ada logika-logika yang sederhana buat kita kayak gitu. Terus juga ada ini laptop saya gitu, itu juga sebenarnya ada salah satu penalaran gitu. Tapi nanti kita akan lihat ada beberapa macam penalaran gitu ya, beserta dengan teknik-teknik inference-nya gitu. Sehingga nanti kita bisa membuat suatu basis pengetahuan tertentu gitu ya. Baik lagi, reasoning atau penalaran itu adalah salah satu teknik penyelesaian masalah gitu ya. Biasanya nanti akan direpresentasikan ke dalam bentuk-bentuk logika, logik gitu ya, logik gitu ya, logik yang nantinya bisa kita terapkan pada komputer gitu. Biasanya ini nanti atau harusnya sih udah dibahas di logika matematika gitu ya, karena kurang lebih akan banyak sekali berkaitan dengan apa yang ada di dalam logika matematika itu terkait dengan proportional logic gitu ya, terus juga ada FOL gitu. Nanti kita akan sedikit apa nge-recall gitu apa yang sudah dibahas di logika matematika itu terkait dengan propositional logic dan juga FOL ya, atau first order logic. Um, Reasoning ini dia akan kita gunakan untuk merepresentasikan suatu masalah tertentu gitu. Sehingga nanti dari masalah-masalah yang ada gitu ya, itu kita bisa membuat suatu kesimpulan atau penyelesaian berdasarkan nalar itu ya. Atau kalau misalnya ini sebenarnya lebih lebih mudah kalau kita bahasnya di bagian gaming misalnya kayak gitu ya. Em, Biasanya misalnya gini, ketika kita dihadapkan suatu keadaan di misalnya di dunia game kayak gitu ya, kita mau mengalahkan
misalnya bos dari level tersebut kayak gitu. Terus keadaannya ada seperti itu gitu ya. Terus juga kita misalnya mau mengalahkan, nah mau mengalahkan itu gimana? Ya berarti kan kita harus em, membuat karakter kita itu selevel dengan karakter si bos itu gitu kan. Ya, nggak mungkin yang apa karakternya di bawah kita itu lebih lebih bawah daripada si bosnya. Terus ya mudah-mudah aja gitu ya. Pasti akan mengalami kesulitan kayak gitu. Bahkan mungkin juga akan jadi mustahil kalau misalnya levelnya itu terpaut sangat jauh kayak gitu. Ya. Atau misalnya ketika kita diberikan suatu masalah tertentu, ya, kita pasti akan membuat beberapa kondisi gitu atau beberapa pemikiran, ya kalau di sini namanya ada penalaran kayak gitu, sehingga kita bisa terlepas dari permasalahan tersebut gitu ya. Nanti kita akan lihat di bagian studi kasus gitu ya, nanti kita akan lihat di dunia wumpus gitu. Sebenarnya dunia wumpus ini nanti bisa dipelajari sendiri gitu karena sebenarnya bukan hal yang pertama itu bukan hal yang apa merumitkan gitu kalau misalnya kita bisa atau kita terbiasa dengan pemikiran step by step gitu ya. Artinya setelah ini kita analisis ya apa yang kita punya atau apa yang ada di sekitar kita gitu. Setelah kita mengidentifikasi apa yang ada di sekitar kita, kita punyanya apa gitu. Kemudian dari yang kita punya itu, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa apa menanggulangi gitu atau melewati permasalahan yang diberikan kepada kita gitu ya. Atau bagaimana kita bisa melewati keadaan sekarang kayak gitu. Ya. Tujuannya itu tentu sebagai suatu representasi gitu ya, sehingga nanti bisa dilakukan proses penalaran dengan satu atau lebih inferensi. Nah, inferensi ini sebenarnya adalah suatu tahapan gitu ya, suatu tahapan pada proses penalaran sehingga kalau kalau di sini bahasanya itu kalau misalnya kita punya masalah, kita bisa keluar dari masalah itu dengan melakukan beberapa inferensi gitu ya. Eh, Penggambarannya kayak gitu kurang lebih kayak gitu. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, kemudian kenapa kok harus ada penalaran? Apakah tidak ada konsep-konsep lain yang bisa kita gunakan gitu? Apalagi kemarin kita udah bahas tentang yang namanya searching gitu ya. Penalaran ini juga sebenarnya kan untuk mengeluarkan kita dari suatu masalah gitu ya. Nah, salah satu masalah itu juga adalah bagaimana kita mencari misalnya apa namanya tuh jalan misalnya gitu ya dari titik satu ke titik yang lain. Ya kita bisa aja menggunakan searching gitu ya atau bisa aja kita menggunakan yang namanya reasoning gitu. Cuman ada perbedaannya gitu. Perbedaannya apa? Sebenarnya perbedaannya adalah kalau searching gitu ya, kalau searching itu ya kita benar-benar mencari gitu. Benar-benar mencari yang entah kita misalnya punya pengetahuan tertentu tentang pencarian kita gitu atau kita hanya punya apa ya namanya titik hmm, gambaran besar kayak gitu ya, gambaran besar atau misalnya kayak suatu perkiraan tertentu gitu. Kayak misalnya contohnya kan yang sering kita gunakan di dalam searching itu adalah kita mau berjalan dari titik ini ke titik yang sana gitu ya. Nah, blind search ya, berarti kita itu ya udah kita dari titik ini terus kita lihat di depan kita ada berapa jalan ya udah pilih salah satunya aja gitu. Ya, bisa pilih salah satunya, bisa mulai dari yang terdekat dulu, kita dilihat oh yang terdekat ini ada jalannya. Oke. Setelah itu misalnya eh, ke jalan yang di pinggirnya gitu, apakah ada jalan juga ke pinggirnya lagi terus misalnya atau bisa aja kita menelusuri satu sampai ke ujung banget nanti kalau misalnya nggak ada banget ya udah kita mundur lagi nih misalnya kayak gitu ya itu blind search atau misalnya kita hanya melihat
dari jauh, oh itu ternyata di depan kita itu atau di ujung kita atau tujuan kita itu ada suatu gedung yang tinggi banget. Ya kita nggak mau tahu, pokoknya udah aja patokannya itu kalau misalnya kita lebih dekat gitu ya, atau misalnya terlihat menjadi lebih besar, artinya kita udah lebih dekat gitu. Nah itu ada suatu perkiraan. Tapi reasoning itu bukan hanya bukan suatu perkiraan gitu ya. Melainkan kita menggunakan apa suatu pengetahuan tertentu ya, pengetahuan apapun yang kita miliki sehingga kita bisa mencapai kepada tujuan tersebut gitu atau mendapatkan suatu solusi tersebut gitu ya. Kalau tadi eh, pencarian jalan itu kita menggunakan atau kita belain gitu ya, ya udah masuk aja kemana aja lah gitu, nanti sampai kemana ya udah selesai kayak gitu ya. Atau misalnya kita menggunakan perkiraan, oh iya itu kayaknya udah deket nih gitu, terus ternyata tiba-tiba misalnya kita malah udah deket kelihatannya gitu, tapi ternyata pas kita masuk ke jalan itu jalannya buntu, malah nggak nyampe ke tujuan, misalnya kayak bisa kayak gitu gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan pengetahuan, kita punya beberapa basic pengetahuannya terlebih dahulu gitu. Artinya kayak misalnya, oh ya berarti kalau misalnya kita mau ke sana gitu ya, kita kita harus menemukan titik-titiknya gitu, keadaan-keadaan tertentu sehingga kita bisa yakin bahwa jalan ini adalah jalan yang paling benar kayak gitu, atau solusi yang ingin kita capai itu adalah solusi yang ini gitu. Sehingga nanti kita akan me, menghafal gitu ya, menghafal beberapa titik-titik penting, misalnya oh nanti kalau misalnya jalannya benar pasti ketemu sama Borma misalnya di pinggir sebelah kanan, misalnya kayak gitu ya, pinggir jalan sebelah kanan misalnya kayak gitu. Terus udah gitu misalnya nanti eh, setelah itu kita juga bisa ketemu dengan apa namanya tuh, kebun binatang. Ternyata misalnya di kebun binatang di sebelah kiri misalnya kayak gitu. Nah, nggak jauh dari situ, itu udah pasti ke tujuan kita misalnya kayak gitu. Itu adalah sebuah reasoning gitu, artinya sebuah penalaran terhadap pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa mencapai suatu solusi tersebut berdasarkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan, ya, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, itu, ya. Itu adalah reasoning. Dari sini disebutnya menggunakan pengetahuan yang ada gitu untuk menarik suatu kesimpulan secara logis. Artinya bukan hanya suatu perkiraan tapi juga merupakan hal yang masuk akal gitu. Ya. Nah, jenis-jenis logika gitu ya, jenis-jenis logika itu di dalam teknik reasoning ada beberapa macam gitu ya. Di sini ada 5 macam. Terlepas ini ada lagi atau tidak, sebenarnya yang sering kita gunakan itu ada 5 gitu ya. Nah, dari kelima ini, kalau kalian lihat, itu ada 3 yang sifatnya pasti dan juga 2 yang sifatnya tidak pasti gitu. Kenapa? Karena bisa jadi suatu reason, yang namanya penalaran gitu, atau suatu suatu logika gitu. Bisa jadi itu ada logika yang benar dan salah, gitu. Atau logikanya itu bisa menyeluruh dan tidak menyeluruh, gitu. Ya, makanya kita punya 2 jenis logika di sini. Yang pertama adalah logika yang merupakan kepastian gitu, suatu kepastian, pasti benarnya, pasti salahnya, pasti tidak diketahuinya kayak gitu ya. Atau dia itu ketidakpastian, artinya bisa jadi menurut dia mah benar misalnya gitu ya. Bisa jadi menurut dia mah enggak misalnya gitu, atau bisa jadi menurut dia mah meyakinkan gitu atau tidak meyakinkan misalnya gitu. Yang pertama ada yang namanya propositional propositional logic gitu ya. Propositional logic itu dia sifatnya adalah pasti gitu ya. Dia akan berbasis kepada atau dia akan menggunakan knowledge base gitu. Knowledge base itu ada basis pengetahuan gitu ya, berdasarkan fakta yang ditemukan gitu. Jadi kalau kita misalnya mau apa namanya tuh, mm, mencari suatu solusi tertentu, ya dia akan mencari fakta-fakta yang
ada di sekitar solusi tersebut gitu, atau yang ada pada jalan itu gitu ya, jalan-jalan yang harus ditempuh kayak gitu. Itu ada propositional logic. Kemudian ada juga first order logic ya. Nah, first order logic dia tidak hanya menggunakan fakta-faktanya gitu, tapi juga menggunakan objek-objek secara eh, apa namanya itu em, secara khusus gitu ya. Artinya kalau misalnya dia ketemu, misalnya gini, ya, misalnya gini, kalau yang propositional logic, ya, dia biasanya akan bersifat logika yang benar-benar universal gitu ya. Contoh-contoh, contoh. Makan gitu, lapar gitu ya. Kalau lapar ya makan gitu ya. Nah, itu udah sampai situ aja gitu. Kalau misalnya ini mah logika sederhananya aja ya, logika sederhananya dari propositional logic itu adalah kalau misalnya kamu lapar ya makan gitu. Ya. Kalau kamu mau mau apa namanya itu mau kalau kamu ngantuk ya tidur gitu. Kalau kamu mau kaya ya nabung misalnya kayak gitu. Ya, itu propositional logic gitu. Tapi kalau first order logic, selain dia itu berbasis kepada fakta, dia juga berbasis kepada objek gitu ya. Dan juga relasinya. Artinya kalau misalnya tadi kita punya logika bahwa kalau lapar makan gitu. Nah, dia akan mengidentifikasi mengidentifikasi apa yang dia makan, apa yang harus dia makan gitu. Apakah dia harus memakan misalnya makan batu gitu misalnya gitu. Atau dia harus makan angin misalnya gitu, ya, makan hati misalnya gitu ya. Atau makan-makan yang lainnya kayak gitu ya. Dia ada objeknya gitu, bener-bener yang eh, berorientasi kepada objek banget gitu ya gitu. Nah, selain kepada objeknya, dia juga akan mengkaitkan dengan relasinya gitu ya. Mengaitkan dengan relasinya itu gimana? Mengaitkan artinya apakah memang benar kalau misalnya gini, misalnya kalau kita lapar terus kita makan nasi bakal jadi kenyang gitu. Emang ada relasinya enggak gitu? Relasinya apa yang bisa membuat si nasi ini bisa bikin kenyang kita gitu ya. Nah, itu ada pada first order logic gitu ya. Hmm. Em, hal yang dievaluasi atau yang akan didapatkan pada hasil atau pada solusi itu adalah sama kayak propositional logic, yaitu adalah benar atau salah gitu ya. Kemudian juga yang terakhir ada yang namanya temporal logical gitu. Temporal logical dia itu tidak hanya berpaku kepada fakta, objek dan relasi tapi juga kepada waktunya. Jadi mungkin ada waktu-waktu tertentu yang tadi ya misalnya kalau makan jam segini mah ya nggak akan kenyang dong misalnya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya setelah makan ini ya kamu misalnya ngapain lagi misalnya gitu. Jadi waktu-waktu tertentu itu bisa jadi tidak akan memberikan hasil yang benar, bisa kayak gitu ya. Tapi hasilnya pasti ya benar, pasti salah gitu ya. Atau pasti tidak diketahui gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya probability theory gitu. Probability theory dia terpaku pada fakta gitu, tapi nanti hasilnya ya atau sesuatu yang dihasilkan dari probability theory itu ada derajat kepercayaan gitu ya. Nah, derajat kepercayaan ini dia akan menggunakan probabilitas itu sama dengan namanya probability, artinya dia akan membuat suatu probabilitas sebuah tingkat kepercayaan gitu ya atau derajat kepercayaan apakah dia itu benar-benar bisa dipercaya argumennya misalnya atau tidak dipercaya argumennya. Nah, yang terakhir adalah fasi logik ya. Fasi logik ini dia akan berpegangan kepada sebuah derajat kebenaran ya. Nanti akan menghasilkan suatu derajat kepercayaan dari 0 sampai 1 gitu. Ini maksudnya 0 sampai 1 ya gitu ya. Oke.
kita lihat ke setelah ini ya. Jadi ini tadi ya, ada logika kepastian, ada logika yang nanti tidak kepastian gitu ya. eh ini tadi tentang propositional logic ya, propositional logic, suatu simbol ya yang nanti akan dinyatakan ke dalam sebuah proposisi atau sebuah fakta yang nilainya itu bisa jadi benar atau bisa jadi salah gitu ya. Bisa jadi benar atau bisa jadi salah. Nah, fakta-fakta yang ada itu nantinya akan di apa disambungkan gitu, dikoneksikan dengan yang namanya adalah Boolean connectivize, Boolean connectivize gitu ya. Eh, artinya adalah connectivity Boolean gitu, atau connectivity Boolean itu eh, logika logikanya gitu. Jadi artinya kayak dengan sesuatu itu dengan suatu konektivitas tertentu, maka dia pasti akan menghasilkan suatu boolean tertentu ya. Itu kayak misalnya jika A maka B ya. Terus misalnya A ya berarti B gitu ya. Itu adalah si jikanya itu ada si boolean connectivist gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah first order logic gitu. First order logic dia akan merepresentasikan fakta dan aturan itu menggunakan objek, predikat, dan konektif gitu. Koneksi gitu ya. Predikat atau nanti mungkin akan sering disebut dengan suatu relasi, dan juga nanti dia akan menggunakan yang namanya quantifier gitu. Quantifier ini juga sebenarnya udah ada di dalam logika matematika, harusnya udah sering ditemukan gitu ya. Nah, nanti akan direpresentasikan ke dalam suatu kalimat logika sama seperti propositional logic gitu ya, propositional logic. Kemudian yang selanjutnya dari jenis logik kepastian gitu ya, adalah temporal logic. Dia akan merepresentasikan dunia nyata sebagai sebuah deretan interval gitu. Artinya dia tidak hanya akan melihat satu kesatuan, tapi dia akan melihat sebuah rentetan gitu. Jadi kalau kalian mungkin pernah lihat film gitu ya, film film yang masih dalam suatu role gitu ya. Nah, itu tuh adalah suatu fakta yang berderet gitu, berderet atau dia itu akan memiliki suatu interval tertentu gitu ya. Dari apa? Yang pertama, terus yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kedelapan bisa kayak gitu. Dia harus berurutan. Nah, kalau tidak berurutan, dia nanti bisa saja akan bernilai salah gitu ya. Kalau yang propositional logic, ya dia hanya akan melihat dari sudut, misalnya tadi ya, kalau yang temporal itu ada kejadian satu, kejadian dua, kejadian tiga, kejadian empat, kejadian lima, kejadian enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, misalnya kayak gitu ya. Harus berurutan. Kalau misalnya propositional logic, ya mungkin dia hanya akan melihat kejadian satu, dua, tiga, terus dari gitu dibuat kesimpulan secara generalnya, kayak gitu ya. Eh, kalau yang first order logic, dia melihat satu, dua, tiga, empat, lima, misalnya kayak gitu. Terus dari gitu dia juga melihat objek yang ada di situ apa aja, relasinya kayak gimana, kayak gitu ya. Terus apa yang terjadi di sana, misalnya kayak gitu. Kalau yang temporal itu ya semuanya dilihat beserta dengan runtutan waktunya kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian pernah dengar di apa namanya itu ya, hmm, bukan di text mining gitu ya, ada eh atau di neural network gitu ya, di neural network itu ada yang namanya LSTM gitu, LSTM atau RNN, Recurrent Neural Network gitu. Artinya dia itu akan me, apa
menangkap gitu ya, menangkap fenomena-fenomena yang terjadi secara berurutan gitu. Kalau secara berurutan artinya nanti kita bisa eh, meng- mengestimasikan gitu ya, mengestimasikan sesuatu bahwa ini pasti bakal kayak gini nih kalau misalnya kayak gini 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 misalnya gitu ya. Misalnya kalau misalnya udah A terus ke B ke C ke D misalnya, pasti nanti hasilnya bakal ke E dong gitu misalnya gitu. Ya, itu temporal logic. Kemudian ketidakpastian ya. Ketidakpastian ini ada dua tadi ya. Probability theory dan juga fuzzy logic gitu. Probability theory adalah logika yang merepresentasikan fakta dengan derajat kebenaran yang atau derajat kepercayaan yang bernilai dari 0 sampai 1 gitu. Ini kayaknya yang temporal sama yang ini nggak akan kita bahas ya. Kita akan bahasnya juga kita akan bahasnya yang proportional logic gitu ya. Propositional logic dan juga first order logic. Dan minggu depan kita akan masuk ke fuzzy logic gitu ya atau fuzziness gitu ya. Nah, ini yang kelima yang tidak pastian. Jadi yang kalau ketidakpastian itu pasti tidak yang ketidakpastian itu hasil akhirnya adalah derajat kepercayaan dari 0 sampai 1 gitu. Artinya kayak misalnya gini, eh, apa? Menurut saya mah Bandung itu dingin gitu. Terus ada orang bisa, kata saya mah itu cuma benar 40% misalnya kayak gitu. Atau itu cuma benar 50% lah. Karena nggak setiap hari itu pasti dingin gitu. Ada waktu-waktu tertentu yang ternyata kalau misalnya kita bagi rata-ratanya, ya sebagian tahun misalnya gitu, ya setengah tahun bukan sebagian, setengah tahun itu pasti panas, setengah tahun lagi itu pasti dingin. Jadi ya, ya oke bener juga, cuma nggak dalam 1 tahun nggak pasti dingin terus kok gitu misalnya. Itu kurang lebih penggambaran dari logika ketidakpastian gitu, jenis logik untuk ketidakpastian gitu. Nah, berdasarkan dari yang tadi ya penalaran gitu, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan pastinya ini harus ada di dalam setiap penalaran gitu ya. Yang pertama itu adalah adanya representasi pengetahuan gitu. Nah, representasi pengetahuan ini biasanya adalah representasi dari keadaan atau fakta yang ada di sekitar kita ya. Juga adalah representasi pengetahuan yang kita miliki atau bisa kita sebut dengan knowledge base gitu ya. Ya itu sebenarnya nanti knowledge base nanti ada lagi sebenarnya. Cuman artinya adalah bagaimana kita bisa merepresentasikan pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita dapatkan dan yang kita miliki gitu ya. Karena nanti akan berbeda. Yang bisa kita dapatkan itu bisa jadi merupakan hasil dari proses inferensi gitu ya. Kalau yang kita miliki ya berarti kita punya pengetahuannya terlebih dahulu gitu. Kayak misalnya gini deh. Misalnya gini deh. Eh, Kita tahu kalau misalnya ya karena itu adalah logika dasar gitu. Nanti sebenarnya kalian kalau misalnya mau belajar logika dasar secara umum gitu ya, itu kalian bisa aja lihat misalnya em, channelnya Ustadz Nurudin ya. Channelnya Ustadz Nurudin yang menjelaskan tentang logical fallacy gitu ya. Ada eh, apa kesalahan dalam berpikir secara logika gitu ya. Nah, ada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya udah pasti dan itu mah udah merupakan hal yang lumrah gitu. Maksudnya tuh kita nggak harus mempelajari bahwa sesuatu adalah sesuatu gitu. Itu pasti udah tahu bahwa sesuatu itu ada sesuatu itu gitu ya.
ya agak-agak susah, tapi nanti kalian bisa coba untuk lihat di YouTube-nya beliau gitu ya, Ustaz Nuruddin gitu, tentang logika gitu ya. Kemudian ada yang namanya inferensi gitu ya. Inferensi itu adalah suatu proses penalaran gitu. Em, Proses penalarannya itu kayak misalnya tadi ya, kita punya suatu pengetahuan nih. Pengetahuan itu adalah atau menyebutkan bahwa kalau misalnya kita itu lapar, maka makan gitu ya. Nah, terus udah gitu kita punya kondisi gitu, punya kondisi kita lapar nih gitu. Nah, berdasarkan dengan pengetahuan yang kita miliki dan juga berdasarkan dengan keadaan kita sekarang, ya, maka kita bisa melakukan yang namanya penalaran gitu. Atau gampangnya mah kayak gini. eh ini bahasa ini ya, bahasa bahasa sehari-harinya gini deh. Em, saya misalnya lapar gitu. Terus saya bilang ke orang lain, orang lapar, orang teh nyaho, tapi lamun orang, wah jangan pakai bahasa Sunda. Saya tuh tahu kalau misalnya lapar itu harus makan. Terus saya lapar gitu. Terus pasti kan kata orang lain, ya udah, kan kamu lapar nih gitu. Terus kamu tahu kalau lapar, kalau kamu lapar itu ya kamu harus makan gitu. Ya udah berarti makan gitu. Nah, itu adalah proses inferensi gitu ya. Proses suatu penalaran, suatu ya penalaran gitu ya, namanya penalaran untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang ada gitu. Jadi kalau kamu misalnya, kamu tahu nih kamu itu lapar, kamu tahu kalau kamu lapar itu harus makan, ya udah makan gitu, misalnya gitu. Nah itu ada proses penalaran gitu, atau inferensi gitu. Eh, Pelaksanaan dari suatu inferensi gitu ya, pelaksanaan dari suatu proses penalaran gitu. Kemudian ada yang namanya logika formal gitu ya. Logika formal ini pendeskripsian hubungan gitu. Ini juga ada pada komponen reasoning ya. Nanti di bagaimana kita bisa melakukan atau membuat suatu logika formal gitu ya, yang bisa mendeskripsikan hubungan gitu. Kayak misalnya kalau kalian masih ingat sama apa namanya itu, sama logika matematika, ada misalnya gini. Misalnya itu adalah suka menabung gitu ya. Suka menabung, oh jangan suka menabung, memberi misalnya gitu, memberi ya. Memberi dalam kurung ikan gitu, oh ikan. Andi, ikan gitu. Nah, kita itu tuh ada namanya logika formal gitu. Artinya dia akan mendeskripsikan hubungan antara proposisi ya, antara fakta-fakta gitu. Fakta itu ya nanti bisa berbentuknya term gitu ya, atau berbentuknya nanti kita akan lihat beberapa proposisi, bentuk proposisi kayak gitu ya. Mudahnya mah kayak suatu fakta tertentu gitu ya. Jadi kan proposisinya itu ada suatu fakta gitu. Nah, fakta-fakta yang kita runtutkan gitu, atau fakta-fakta yang kita buat menjadi suatu kalimat fakta gitu ya. Itu adalah sebuah bentuk dari logika formal gitu ya. Kemudian ada aturan inferensi gitu ya. Jadi eh, melakukan inferensi itu tidak bisa serta-merta, oh langsung aja bikin gitu ya. Tapi pasti ada logika, ada aturan-aturannya kayak tadi misalnya, kalau kamu lapar, kamu harus makan. Udah, jika kamu lapar, maka kamu harus makan. Misalnya gitu. Nah, itu udah suatu aturan. Em, Kemudian juga misalnya rajin, pangkal, pandai. Misalnya itu ada aturan inferensi sebenarnya gitu ya. Em,
Iya, artinya adalah kita juga harus mengetahui dengan aturan-aturan itu gitu. Jangan sampai kita melakukan yang namanya inferensi, tapi kita tidak atau kita melanggar dari aturan-aturan inferensi itu ya. Secara penalaran itu tidak boleh dan tidak mungkin. Secara penalaran ya. Makanya ada beberapa kejadian ya. eh Dia itu pasti dibilanginnya, oh itu di apa di luar nurul gitu ya misalnya gitu. Itu di luar nurul, nurul gitu. Nurul ya itu artinya namanya maksudnya itu dia ada penalaran gitu. Artinya di luar akal gitu. Ya, di luar akal. Artinya tidak sesuai dengan yang biasanya terjadi misalnya gitu. Mungkin aja gitu ya, mungkin aja ada kejadian di mana misalnya kalau lapar ya udah tidur aja misalnya gitu. Oh, bukan tidur aja. Ada orang yang lapar terus misalnya tidur pas bangun ternyata kenyang misalnya kayak gitu. Iya bisa jadi ada. Cuman di sini kita tidak belajar itu gitu. Kita tidak belajar tentang sesuatu yang sifatnya di luar penalaran gitu ya. Di luar nulur gitu, nurul gitu ya. Di luar nurul itu enggak, kita nggak belajar itu. Kita pelajari yang benar-benar sesuai dengan logika aja gitu ya. Jika A maka B. Nah, itu jika A maka B itu sebenarnya adalah salah satu bentuk logika yang paling sederhana gitu. Logika jika maka gitu, sebab akibat gitu ya. Sebab akibat itu salah satu logika yang paling dasar gitu yang dimiliki oleh manusia. Oke. Kemudian ada yang namanya knowledge base ya. Knowledge base itu adalah komponen penyimpanan ya. Artinya kita punya suatu suatu eh, fakta gitu ya. Kita punya suatu fakta di dalam keadaan tertentu. Nah, fakta itu kita buat ke dalam notasi penalaran atau ke dalam notasi proposisi ya. Kemudian kita simpan, maka itu disebut dengan knowledge base. Nah, knowledge base ini biasanya akan eh, berisi atau contohnya itu adalah apa yang kita 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 dapatkan dari lingkungan kita gitu ya. Kemudian juga apa yang menjadi aturan gitu. Makanya di sini komponen penyimpanan yang berisikan pengetahuan tentang data atau tentang dunia atau domain tertentu dalam bentuk fakta dan aturan gitu. Artinya kita punya aturan tertentu, yaitu adalah knowledge base. Kita punya keadaan, kita misalnya sedang di gurun, misalnya keadaan di gurun gimana sih? Misalnya, oh ternyata kering, panas, bla 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 dan seterusnya. Itu adalah knowledge base gitu. Nah, dari knowledge base itu nanti kita akan bisa melakukan yang namanya penalaran gitu ya. Menggunakan proses-proses inferensi yang kita miliki. Hmm. Eh, Sebenarnya proses penalaran ini gampangnya kayak apa ya kayak gini deh. Kamu sekarang nggak punya duit gitu. Terus kamu misalnya pingin eh nonton konser, misalnya gitu ya. Kamu pingin nonton konser, kamu pingin misalnya belanja mahal kayak gitu, beli beli peralatan-peralatan gaming mahal misalnya dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu ada keadaan gitu. Keadaannya adalah kamu pingin gini 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 gitu. Terus keadaan yang lain adalah fakta kamu tuh adalah kamu yang punya apa-apa gitu ya. Kerja enggak misalnya dan lain sebagainya gitu. Kemudian kamu tahu suatu aturan yang menyebutkan bahwa kalau kamu misalnya mau punya duit ya kamu harus kerja misalnya gitu. Nah, itu adalah semuanya, semua keadaan itu adalah knowledge base gitu. Ya, knowledge base itu basis pengetahuan gitu. Basis pengetahuan yang kamu miliki ya. Entah dari diri kamu sendiri atau dari lingkungan kamu sendiri gitu. Itu adalah knowledge base. Nah, terus nanti proses inferensinya gimana? Ya proses inferensinya dari tadi
kayak yang tadi ya. Saya nggak punya duit, saya pingin kayak gini. Saya punya aturan bahwa kalau misalnya mau punya uang, gitu ya. Kalau saya mau punya uang, berarti saya harus kerja. Oh, berarti kalau saya nggak punya uang, saya punya sesuatu yang harus saya penuhi, saya harus kerja, gitu. Nah, nanti ketika saya udah kerja, maka saya nanti akan mendapatkan uang, gitu. Ketika kita punya uang, kita bisa membelikan apa saja yang kita inginkan, gitu, ya, atau yang kita butuhkan. Nah, berarti kalau misalnya udah punya uang, ya udah kita tinggal belanja aja kayak gitu. Itu ada proses inferensi, gitu, proses proses penalaran, gitu. Kalau kayak gini ya udah berarti harus kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini ya nanti bakal kayak gimana lagi. Kalau udah kayak gimana lagi ya udah nanti kayak gini lagi misalnya bla 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 dan seterusnya sampai kita itu bisa menemukan hasilnya gitu atau kita bisa mencapai kepada hasilnya. Gampangnya mah kayak gitu karena harusnya penggambaran tentang penalaran atau reasoning sebagai seorang manusia itu udah hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi karena secara secara otomatis gitu ya, manusia itu akan berpikir secara logis gitu. Secara otomatis akan berpikir secara logis. Mungkin akan ada bahasa-bahasa yang kita tidak terlalu uh, kenal gitu ya, yang sebenarnya itu tuh udah pasti kita lakukan. Kayak misalnya tadi inferensi. Inferensi itu apa sih sebenarnya gitu? Ya, tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam contohnya, oh maksudnya ke arah situ gitu. Jadi ya harusnya kita udah tahu gitu. Tapi karena ada kata yang mungkin kita tidak tahu jadi akhirnya kita nganggapnya aneh gitu atau oh ini nggak biasa kita temuin misalnya atau nggak biasa kita lakukan. Kemudian ini tadi ya rule itu adalah aturan atau proporsi logika ya, yang menggambarkan hubungan antara premis dan aksi gitu atau kondisi dan kesimpulan eh, yang nantinya akan membentuk atau menciptakan suatu fakta gitu ya, menciptakan suatu fakta tertentu yang mana faktanya ya atau fakta yang dihasilkan itu merupakan hasil dari informasi konkret dan terverifikasi itu. Jadi kita punya suatu keadaan gitu ya. Terus udah gitu kita proses menjadi keadaan yang lain gitu ya. Kita proses lagi misalnya menjadi keadaan yang lain. Nah, ini ya keadaan yang terakhir ini atau keadaan yang dihasilkan gitu ya, dari sebuah proses itu adalah suatu fakta. Nah, nilai kebenaran dari fakta ini adalah benar gitu atau konkret gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan sistem dari reasoning gitu. Ya. Jadi berdasarkan reasoning ini udah pasti benar lah gitu istilahnya. Atau ya logikanya mah udah bener lah, misalnya gitu. Itu. Kemudian yang terakhir adalah KBS atau Knowledge Based System. Jadi Knowledge Based System itu sebenarnya adalah suatu sistem yang menerapkan knowledge base. Gitu. Nah, salah satunya adalah nanti kita akan lihat di logical programming. Oke, kita masuk ke propositional logic. Ya, ini saya sering nyebutnya proportional logic gitu ya. Padahal harusnya propositional logic karena proposisi gitu ya, bukan proporsi. Proposisi. Tapi karena saya sering pakainya proporsi jadi aja agak-agak susah gitu. Oke, balik lagi. Propositional logic. Ya. Propositional logic. Apa sih propositional logic itu? Ada satu logika formal ya untuk menggambarkan hubungan antara satu dengan yang lain gitu, pernyataan satu dengan pernyataan lain yang nanti nilainya atau yang akan membuat atau yang akan memberikan suatu nilai tertentu di mana nilainya itu antara benar atau salah ya, antara benar atau salah. Fungsinya apa? Untuk menyederhanakan hubungannya. Jadi biar kita bisa tahu, oh iya kalau misalnya mau kayak gini mah ya harus kayak gini misalnya kayak gitu. Ya. Jadi propositional logic itu dia hanya ingin membuat kita itu lebih
lebih sederhana gitu ketika kita mau memandang sesuatu itu menjadi lebih sederhana ya. Jadi lebih sederhana ya. Kayak tadi saya lapar nih gitu. Ya udah karena kan harusnya kalau misalnya lapar mah ya makan gitu. Oh iya ya, makan ya udah kita makan. Sederhana itu gitu. Jadi pingin dibuat pingin dibuat sederhana jangan sampai eh ya udah makan apa kalau kita lapar terus harus gimana gimana ya wah susah juga nih kan enggak kan tinggal ya udah ya makan orang disuruh di situ juga udah dibilangin kalau kamu lapar ya makan udah gitu aja makan tinggal makan aja berarti gitu. Nah, proportional logic ini dia akan memberikan atau menghasilkan dua nilai ya, yaitu ada true or false. Kemudian ada yang namanya proposisi ya proposisi atau tadi fakta gitu atau dalam hal lain ini bisa kita sebut sebagai suatu kalimat. Nah, tapi kalimat yang ada di sini ini sebenarnya bukan hanya suatu kalimat, tapi bisa jadi adalah atomic sentence atau biasanya di dalam bahasa Indonesia kita sebutnya sebagai suatu kata. Ya, tapi di dalam di dalam propositional logic, satu kata itu disebutnya sebagai sentence. Ya, meskipun nanti ada atomic sentence, ada complex sentence dan lain sebagainya, tapi tetap disebut sebagai kalimat. Ya. Jadi kata itu juga disebut sebagai kalimat, kalimat itu sebagai kalimat, ya. Terus paragraf itu kalimat, gitu. Oke, tata bahasa promotional logic, ya ini beberapa, ada beberapa simbol juga yang biasanya sering kita gunakan. Itu ada logical constants, ya artinya adalah nilai logika tersebut, apakah logikanya itu benar atau salah, ya. Logikanya itu benar atau salah. Kemudian ada yang namanya propositional symbol, gitu, atau simbol dari kalimatnya, ya. Simbol dari kalimatnya itu bisa kita gunakan suatu simbol tertentu, misalnya P atau Q, misalnya atau R atau S atau A atau B, misalnya kayak gitu ya. Itu nanti bisa apa ya? Bebas lah, istilahnya bebas gitu ya. Bebas. Artinya kita membuat suatu simbol tertentu yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan sesuatu gitu ya. Dan biasanya akan berbeda antara simbol atau fakta tertentu dengan fakta yang lain. Punya simbol yang berbeda. Gitu. Punya simbol yang berbeda. Kalau misalnya saya punya laptop, ya, kemudian, oh tadi ya, saya punya lapar, saya punya makan. Nah, lapar dan makan itu kan sebenarnya dua hal yang berbeda. Gitu. Maka nanti akan dibuat simbolnya itu juga berbeda. Kalau misalnya salah satunya itu menggunakan P, mungkin salah satunya lagi itu akan menggunakan Q, gitu ya. Kemudian ada logical connectivize, gitu. eh Bacanya logical connectives, gitu ya. Connectivize, ya, ya itulah. Artinya adalah koneksivitas, gitu ya. Koneksivitas logika. Konektivitas logika itu artinya adalah penghubung antara proporsi yang nanti akan menjadi suatu logika tertentu, gitu ya. Atau penghubung logika gitu. Sebenarnya namanya penghubung logika atau logika penghubung gitu ya. Yang bisa menghubungkan dua proposisi gitu. Di antaranya adalah atau ya, atau dan kemudian juga ada negasi, ada implies gitu ya atau implifikasi gitu ya. Kemudian ada juga eh, ini tuh namanya apa ya? Ekivalen ya kalau nggak salah namanya ekivalensi gitu. Ekivalensi itu artinya jika dan hanya jika gitu. Makanya jadi jika dan hanya jika itu berarti kan keduanya akan memiliki derajat yang sama gitu. Jika ini dan hanya jika seperti ini ya, maka dia benar misalnya gitu.
Dan yang terakhir adalah adanya kurung buka dan kurung tutup. Gitu. Tata bahasanya ini ada beberapa jenis ya, ada sentence. Sentence itu bisa berupa atomic sentence, ya, atau berupa complex sentence, gitu. Complex sentence. Atomic sentence itu gimana? Atomic sentence itu ya bisa jadi cuman true atau false gitu. Ya, makanya tadi saya bilang kalimat itu ya di dalam propositional logic bisa jadi kalimat itu adalah suatu kata gitu ya, atau ya suatu kata gitu, atau suatu kalimat, atau bahkan suatu paragraf misalnya gitu ya. Karena sentence itu bisa jadi ada atomic sentence atau bisa jadi adalah complex sentence gitu ya. Atomic sentence itu bisa aja hanya true misalnya gitu. True misalnya gitu. Udah, itu udah jadi atomic sentence atau jadi sentence gitu ya. Atau bisa aja cuman P gitu. Ya kalau kalian sering nge-WhatsApp ke teman kalian PPPP itu juga udah pakai sentence-nya banyak sekali gitu ya. PPP itu ada 3 sentence gitu. Ada juga bisa juga ya si sentence itu adalah complex sentence gitu. Complex sentence itu gimana? Artinya bisa jadi ada atomic sentence-nya gitu. Terus udah gitu ada connectivities-nya gitu ya, atau koneksivitasnya gitu ya. Connectivis, connective, connectify-nya gitu ya. Artinya ada sesuatu yang mengkoneksikannya gitu. Kemudian juga ada yang negasi. Makanya di sini ada negasi sentence gitu. Artinya adalah sentence yang kontra dengan sentence yang lain misalnya kayak gitu. Kemudian tadi yang connectivities ya, ini ada eh, koneksinya gitu ya. Ini sebenarnya ada ya ada perbedaan, cuman sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Ya, eh, penggambarannya biasanya dia menggunakan seperti ini ya, ada logical constant, nilai logik nilai konstannya gitu, nilai logika konstan dari suatu proposisi bisa saja dia itu nilainya adalah true atau false gitu ya. Eh, Biasanya kita juga akan mengenal yang namanya tabel kebenaran. Gitu, ya, tabel kebenaran yang seperti ini ya ada. Misalnya kita punya pernyataan P itu nilainya true, pernyataan Q nilainya true. Kalau misalnya P dan Q gitu ya, true dengan true, ya berarti dia akan menghasilkan true gitu ya. Dan seterusnya. Ini harusnya udah nggak aneh ya dengan tabel kebenaran seperti ini gitu. Ini cuma dua, mungkin nanti kita akan explore lagi menjadi 3, 4, 5 dan seterusnya kayak gitu. Karena semakin banyak itu akan semakin menjurus gitu ya, artinya bisa kita gunakan untuk menilai sesuatu yang sangat kompleks gitu ya. Kemudian ada aturan inferensi pada propositional logic ya, ada beberapa aturan-aturan yang bisa kita gunakan. Kayak tadi gampangnya mah kayak peribahasa lah gitu, atau bukan peribahasa tuh ya. Kata-kata mutiara gitu, kata-kata mutiara yang menjadi pedoman atau apa ya? Kalau kalau yang banyak kan kalau tadi tuh kalau kamu lapar ya makan misalnya kayak gitu. Itu kan aturannya kayak gitu gitu ya. Saya kata itu tuh bentuknya bukan privasi sih, harusnya bukan privasi ya. Cuman artinya aturan logikanya kayak gitu gitu. Ya, aturan logikanya kayak gitu. Ini juga sebenarnya harusnya udah kalian pelajari di logika matematika ya. Ada namanya modus ponen atau implifikasi gitu. Artinya kalau misalnya kita punya A maka B ya, kita punya suatu aturan jika A maka B, kemudian kita punya faktanya itu adalah A. Ya, jadi ini kalau kalian lihat di sini ada koma ya, ada koma, terus ada spasi. Ini tuh sebenarnya nggak jadi satu gitu ya. Jadi ini tuh kayak
ini segini, gitu ya. Terus udah gitu ini satu lagi, gitu. Terus ini satu lagi. Makanya di sini dilihat ya, dibacanya gini. Jika terdapat sebuah kalimat, jika A maka B, dan ada kalimat lain A, maka dapat diturunkan sebuah kalimat baru yaitu B. Jika kamu lapar, maka kamu makan, gitu. Kamu lapar, ya makan, gitu. Ya, tadi ya, gitu ya. Atau jika hujan, pakai payung. Hujan, ya pakai payung, gitu. Ya, gitu. Itu eh, modus ponennya atau amplification, kayak implication elimination. Ada juga yang namanya end elimination, gitu. End elimination itu artinya adalah eh, mengeliminasi end, gitu. Artinya gini, kalau misalnya, misal gini, misalnya A1 benar, A2 benar, A3, A4, A5, A6, A7, dan seterusnya sampai ke AN itu benar, ya udah kita bisa bilang A aja gitu. Misalnya gini, eh apa nama tuh? Kita punya beberapa bilangan bulat kayak gitu. Eh satu lebih besar daripada nol, dua lebih besar daripada nol, tiga lebih besar daripada nol, empat lebih besar daripada nol, lima lebih besar daripada nol, gitu. Enam lebih besar daripada nol. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa 1 sampai 10 itu lebih besar daripada nol gitu. Ya, gitu. Atau saya ambil aja salah satunya gitu ya. Karena di sini kan A ke I gitu. Ya udah saya bisa bilang bahwa 6 itu lebih besar daripada nol. Ya benar gitu. Karena memang pasti benar gitu. Karena sebelumnya udah dikasih tahu kan gitu. Gitu. Ya jika kalimat A1 dan A2 dan A3 sampai A ke N itu benar, maka dapat diturunkan suatu kalimat A ke I yang menyatakan salah satu kalimat apakah dia itu A ke satu A ke I itu bisa jadi adalah A ke satu, bisa jadi ada A kedua, bisa jadi ada A ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke N. Gitu. Ya. Kemudian kemudian selanjutnya ada an introduction gitu ya. An introduction ini kita punya suatu yang atas dulu ya. Kita punya suatu pernyataan ya. Suatu pernyataan. Kita punya beberapa pernyataan. A ke-1, A kedua, A ketiga, A keempat, A kelima, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya gitu. Nah, kalau misalnya setiap A ya, setiap A itu A ke-1 itu bernilai benar, A kedua itu bernilai benar, A ketiga itu bernilai benar, A keempat juga bernilai benar, A kelima dia bernilai benar, keenam benar, ketujuh benar, dan seterusnya benar, sampai terakhir itu adalah benar, ya kita bisa buat menjadi seperti ini gitu. Ya, karena ini pasti akan menghasilkan nilai true gitu. Panjang. Pasti dia akan nilainya true. Kalau misalnya semuanya true. Atau kalau misalnya semuanya false, ya apa-apa. Jadi aja kayak gini juga. Orang nanti juga akhirnya jadi nilai false kayak gitu. Ya. Kemudian, kemudian ada or introduction. Ya, or introduction ya sama kayak end introduction gitu ya. Cuman saya punya suatu kalimat gitu atau suatu sentence gitu ya. Sentence-nya itu adalah A ke I gitu. A ke I. Nah, A ke I itu bisa jadi jika A ke I-nya itu benar ya, maka bisa jadi maksudnya adalah A ke satunya benar tapi saya salah kayak gitu. Atau A keduanya benar tapi saya salah kayak gitu. Atau A ketiganya benar semua lalu semuanya salah.
dan seterusnya. Artinya dari seluruh A-nya gitu ya, itu pasti akan ada yang benar. Sehingga nanti dia akan menghasilkan benar jika kalimatnya itu adalah benar gitu ya. Ada lagi seterusnya adalah double negation elimination ya. Kalau double negation itu ya kita melakukan negasi dua kali. Jadi kalau misalnya eh, makan misalnya gitu, makan itu misalnya nilainya adalah true ya. Makan itu nilainya true. Dinegasikan itu jadi tidak makan gitu. Dinegasikan lagi jadi tidak makan. Ya makan berarti kan gitu ya. Tidak makan. Ya makan gitu jadi ya. Gitu. Ya. Nah di sini tidak makan, ya makan di sini gitu. Ya. Kemudian ada unit resolution. Ya. Unit resolution ini dia menggunakan or. Artinya adalah A atau B gitu. Jadi aku atau dia, oh, saya gitu ya. Tidak dia, oh aku berarti. Gitu. Ya. Ya ini contohnya misalnya kalau nembak misalnya, kamu pilih aku atau dia? Ya saya nggak pilih dia. Oh berarti pilih aku berarti gitu. Ya. Oke. Kemudian ada lagi resolution ya. Nah, ini resolution ini agak panjang ya, agak panjang. A atau B gitu. Jika ini penjelasannya gini ya. Jika A atau B ya dan tidak B atau C, maka didapat kalimat A atau V gitu. Atau A atau C. Karena B dan C-nya B dan tidak B bernilai false gitu. Ya, artinya gini. eh Kalau misalnya, gitu ya, kalau misalnya A atau B, terus kita punyanya enggak B, tapi atau C gitu. Oh, ya udah berarti pilihannya kan A atau C, gitu. Ya, jadi saya atau dia, bukan dia, tapi bisa jadi satunya lagi, misalnya gitu ya. Saya orang satu, misalnya, saya orang satu, ada satu lagi orang kedua, gitu ya. Ada orang ketiga aja. Kamu pilih A atau B? Terus kata si itu tuh, saya nggak pilih B, tapi saya bisa aja pilih C. Oh, berarti pilihannya tinggal saya sama si C gitu. Si A sama si C berarti gitu. Ya. Ini biasanya untuk yang cinta segitiga, segi berapa ya? Segi empat ya. Enggak segi empat sih. Lebih ke segitiga ya jadi. Cinta segitiga gitu. A atau B? Saya enggak B, tapi, bisa jadi C gitu saya. Oh, berarti pilihannya udah tinggal si A sama si C. Si A atau si C gitu. Nah, pernyataan itu sama aja dengan misalnya jika tidak A, maka B. Terus jika B, maka C. Nah, kalau misalnya tidak A sama dengan jika tidak A, maka B, kemudian jika B, maka C, ya udah berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak A, maka C. Gitu. Jadi ini hanya hanya apa ya? Kalau kalau bahasanya itu kayak pengalihan isu aja gitu. Ya. Kayak perumpamaan deh gini. Perumpamaannya adalah eh apa ya gimana ya? Kamu kayak gini misalnya gitu ya. Kayak gini atau kayak gini? Oh enggak kayak gitu gitu ya. Eh, kamu A atau B gitu ya. Oh, saya enggak B atau C. Oh, berarti A atau C gitu. Terus sama aja dengan kalau misalnya kita punya pernyataan enggak A, jika enggak A maka B, terus kalau B maka C, ya udah sama aja kayak kalau enggak A, kalau tidak A ya maka C gitu. Jadi hanya hanya itu dia itu keduanya sama gitu ya. Ekivalen itu artinya dia tuh punya punya punya
beban atau punya nilai yang sama gitu antara keduanya ya, antara pernyataan yang pertama dengan pernyataan yang kedua. Nah, ini sebenarnya bisa kalian jadi ada ceritanya gitu, ada ceritanya, ada satu implementasi yang bisa kita gunakan dalam melakukan propositional logic ya. Karena yang pertama dia sifatnya adalah sangat sederhana. Sederhana itu kayak tadi ya. Dia itu benar-benar yang eh bentuknya basic banget gitu ya. Jika A maka B gitu ya. Yang kayak gitu aja, bener-bener yang logika, yang bener-bener logika sederhana kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita temukan kasusnya di yang namanya dunia wumpus ya. Ini nanti kalian, kalau menurut saya sih mendingan kalian tonton aja ya. Karena kalau saya jelasin di sini kayaknya akan sangat lama ya gitu ya. Step by step, karena itu step by step gitu, step by step, dan setiap stepnya itu nanti akan, kalian akan diberikan knowledge base-nya apa gitu, setelah gitu hasil inferensinya apa yang nanti akan masuk ke dalam knowledge base dan lain sebagainya gitu ya. Biar apa, biar maksudnya gini, kalian nanti akan terbiasa dengan berpikir secara sistematis dan logis gitu ya, berpikir secara sistematis dan logis gitu. Intinya adalah bagaimana kita itu punya suatu misi. Kita sebagai suatu agent gitu ya, atau ada sebuah agent gitu. Dia itu diminta untuk mencari gold ya. Nah, tapi si agent ini tuh nggak boleh sampai masuk ke dalam jurang atau ketemu sama yang namanya wumpus gitu ya. Dia harus menghindari itu gitu. Nah, dalam hal menghindari wumpus dan lubang atau jurang gitu ya, itu ada tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama tanda-tandanya, nah kita harus hati-hati. Bisa jadi di sekitar kita itu ada wumpus atau akan ada jurang gitu. Tergantung kepada tandanya ya. Tandanya di sini kalau misalnya wumpus itu akan ada sting, apa, bau-bau gitu ya, ada bau-bau. Oh, ini kalau misalnya bau nih gitu ya, pasti di sekitar kita akan ada wumpus gitu ya. Nah, kalau ada angin, berarti di sekitar kita itu akan ada bolong atau akan ada lubang gitu. Nah, ceritanya adalah kita benar-benar tidak tahu di pinggir kanan, kiri, atas, bawahnya itu ada apa gitu ya. Kecuali kita masuk ke kotak itu. Jadi kita nggak bisa nih di kotak satu-satu gitu ya, 1,1 itu kita bisa tahu bahwa di kotak 2,1 itu pasti akan ada angin. Nggak tahu, bener-bener yang nggak tahu gitu. Kayak kita di satu ruangan, terus kita minta ke ruangan yang lain gitu ya. Minta ke ruangan yang lain, terus udah gitu, angin itu atau bau itu baru kita akan temukan jika kita udah masuk ke ruangan itu. Jadi kalau misalnya kita ada di ruangannya, itu kita nggak tahu. Bener-bener nggak tahu bahwa ada angin atau ada bau di situ. Gitu. Ya. Hal yang sama itu juga eh, terjadi untuk wumpus ya, dan juga untuk lubang gitu. Jadi kita tidak akan tahu, sebenarnya kita kita udah menyadari bahwa oh, misalnya di sini, misalnya kita di titik 2,1, di titik 2,1 itu ada angin nih. Berarti satu kotak setelah angin atau satu kotak setelah ruangan yang berangin ini yang kita tempatin sekarang itu ada lubang gitu. Tapi kita nggak tahu lubangnya itu di mana. Apakah lubangnya itu di depan atau lubangnya itu di atas gitu ya. Di nggak bisa diagonal ya. Jadi dia hanya depan, apa, atas bawah depan belakang gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih di depan kita yang ruangan ini ruangan yang berangin gitu ya. Di ruangan yang ini tuh ada ruangan berangin. Apakah setelah ruangan kita yang selanjutnya yang ada di depan kita itu ada ruangan yang bolong atau enggak? Atau ruangan bolong itu
ada di bawah kita gitu atau di atas kita. Tapi kan nggak mungkin di sebelum kotak kita kan gitu ya atau di belakang kita karena kita berjalan dari belakang. Kalau berjalan dari belakang itu nggak ada apa-apa gitu ya pasti pasti nggak ada apa-apa karena kita dari situ loh nggak ada wumpus nggak ada lobang gitu kita selamat sampai ke tahap yang ini tuh karena ya di sebelah di kotak sebelumnya itu kita tidak ada apa-apa tapi pas masuk ke kotak ini ternyata ada angin ya nah yang jadi bingung itu apakah lubangnya itu ada di depan kita atau lubangnya itu ada di atas kita atau lubangnya itu ada di bawah kita gitu gitu ya. Begitu pula dengan titik dari apa namanya tuh dari si emasnya gitu ya dari si emasnya kita tidak tahu titik emasnya itu ada di mana gitu kita cuma tahu aja kalau misalnya jadi kita hanya bisa tahu ada emas di situ itu kalau misalnya kita udah masuk ke ruangan itu ya kita hanya bisa tahu ada emas di situ kalau kita udah masuk ke ruangan itu kalau kita nggak masuk nggak akan pernah tahu ada emas di situ gitu kita nggak bisa ngintip gitu jadi kita tuh benar-benar harus masuk dulu gitu masuk baru mendapatkan responnya gitu ya ini nanti kalian coba lihat penjelasannya di link YouTube yang udah saya kasih ini gitu ya. Kemudian ya itu tadi ya. Jadi itu tentang propositional logic. Nah, bedanya dengan FOL itu nanti kita akan lihat di bagian ada relasinya gitu dan juga objeknya ya. Ada relasi dan juga objeknya. FOL ini sering juga kita sebut gitu ya atau kita 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 kenali dengan namanya predikat logik gitu atau predikat kalkulus. Ya. Em, sama aja sebenarnya memang kurang lebih sama tuh gini maksudnya secara pengertian itu sama-sama digunakan untuk mendeskripsikan gitu. Cuman nanti akan ada perbedaan pendeskripsian gitu. Ya, kita akan lihat di eh, setelah ini. FOL ini lebih baik dalam merepresentasikan dunia nyata karena dia tidak hanya menggambarkan sesuatu fakta itu secara general, tapi juga bisa lebih spesifik, ya, bisa lebih spesifik gitu. Beberapa komponen yang penting yang ada di dalam FOL itu ada objek, ya. Kalau tadi itu kita cuman ada simbol aja gitu ya, P atau key gitu, atau R atau S atau D misalnya dan seterusnya. Nah, tapi di FOL ini bisa kita ganti dengan kata objek gitu atau objek-objek tertentu. Contoh misalnya Fauzan gitu. Itu bisa di FOL, tapi kalau di propositional logic itu tidak bisa. Fauzan ya udah sebut aja X gitu ya. Kemudian ada properties gitu. Nah, properties ini biasanya akan menjadi suatu sifat dari sesuatu gitu ya, dari suatu objek. Kayak misalnya baik hati gitu ya. Fauzan itu baik hati, berarti baik hati dalam kurung Fauzan gitu. Ya. Nah, dia akan memberikan properties gitu, akan memberikan suatu sifat tertentu yang mungkin nanti akan bisa kita gunakan untuk proses inferensi.
Oke, gitu. Kemudian ada yang namanya relasi. Ya, relasi itu artinya adalah bagaimana dia akan menghubungkan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Gitu. Kalau tadi itu dia hanya di apa dikoneksikan gitu atau dihubungkan dengan suatu logical eh ya logical connectivities ya connectivities gitu. Kalau di sini ya dia itu tidak dihubungkan dengan logical connectivities yang and or ya kayak gitu ya, tapi bisa berhubungan gitu. Jadi kayak misalnya eh Isan adalah kakek dari atau misalnya adalah bagian dari keluarga ini gitu. Jadi keluarga misalnya gitu keluarga dalam kurung Isan ya atau bagian ya bagian dalam kurung Isan koma keluarga gitu. Ya. Jadi Isan itu bagian dari keluarga ya. Nah, Isan itu bagian dari keluarga itu tidak bisa kita gambarkan dalam propositional logic. Karena di dalam propositional logic itu tidak ada penggambaran bagian dari apa. Gitu. Dia hanya menggambarkan and ya dan or atau gitu terus negasi bukan misalnya gitu ya. Terus juga ada jika bla 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 maka bla bla bla. Nah, if then gitu atau jika dan hanya jika if and only if gitu ya, itu hanya bisa menjelaskan itu aja tapi di dalam FOL dia bisa menjelaskan relasi gitu ya relasi antar objek A dan objek B dan ini juga yang bisa kita ini juga yang akan menggambarkan kehidupan atau penggambaran dunia menjadi lebih spesifik karena dia bisa menjelaskan relasinya gitu. Kemudian yang terakhir adalah function ya function ini dia adalah relasi yang mempunyai satu nilai ya jadi dia itu adalah best friend misalnya gitu ya dia itu ada bapak dari siapa misalnya gitu dan seterusnya ya tata bahasanya kurang lebih ya sama aja sebenarnya cuman lebih lebih luas gitu cuma lebih luas aja kita lihat di sini misalnya sentence ya. Sentence itu bisa aja ada suatu atomic sentence atau sentence connective sentence ya artinya sentence yang dikoneksikan dengan sentence ya sentence-nya itu apa sentence-nya itu ya bisa aja ini kan ya sentence itu bisa atomic sentence-nya itu sendiri, bisa quantifier variable, bisa negasi sentence, bisa sentence-nya itu sendiri gitu ya. Atau sentence yang dikoneksikan dengan sentence-nya lagi gitu. Itu ada sentence gitu. Terus connectives-nya ini kan ya ada ini gitu. Bisa aja gitu. Atau quantifier dia menggunakan ini for all dan exist misalnya dan seterusnya gitu. Atomic sentence ini bisa berupa suatu predikat, ya, predikat, terus udah gitu ada term, ya term itu bisa isinya adalah function, suatu term atau suatu konstan tertentu atau suatu variabel, gitu. Jadi em, sentence itu bisa sentence gitu, term itu bisa term itu sendiri gitu, atau sekumpulan sesuatu yang membuat jadi term gitu, ya. Agak-agak agak-agak bingung secara ini ya kalau kalau secara pengertian kayak gini-gini ya. Terus gimana dong kalau gitu? Ya udah gitu aja kok gitu. Ini nanti konektifnya bisa menggunakan ini, masih sama ya. Quantifiernya, cuma di sini nanti ada quantifier. Gitu. For all sama exist. Ya. Terus kayak gitu ada konstan. Ya, konstan itu ada suatu nilai tertentu yang sudah pasti atau si objek gitu, ya. Misalnya John gitu. Itu kan John ya udah si John gitu, bukan bukan si Asep gitu. Ya. Atau misal variabel, variabel itu bisa sifatnya umum. Jadi misalnya kayak saya punya laptop nih misalnya gitu ya, laptop TAF misalnya gitu. Nah, laptop TAF itu berarti adalah konstan. Tapi kalau laptop itu variabel gitu. Karena laptop itu bisa Lenovo, bisa Asus gitu ya, bisa
MSI, bisa Ether dan lain sebagainya kayak gitu. Ya. Bahkan kalau bisa mau lebih dalam lagi misalnya Ether itu juga sebenarnya variabel gitu. Ether itu mau Ether apa? Ether laptop Ether gitu misalnya atau eh laptop Acer yang misalnya Acer Nitro misalnya, Acer Swift misalnya dan lain sebagainya kayak gitu. Axio misalnya, Axio yang hype, Axio yang eh, apa ya selain hype gitu pokoknya dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa aja tergantung dari sudut pandang atau kedalaman penggambaran FOL-nya terhadap dunia nyata gitu. Semakin dalam ya semakin apa semakin spesifik gitu. Dan nilai konstan itu harusnya sangat spesifik sehingga nanti kalau misalnya ada dua zone, dia harusnya bisa membedakan antara zone yang A dengan zone yang B gitu. Ya. Terus ada predikat ya, misalnya before, ada has color, misalnya ada raining, ini biasanya ada sifat-sifat yang atau ya sifat yang melekat gitu ya. Em, kalau dulu itu saya diajarinnya predikat itu pasti akan ada kata memiliki has atau have misalnya kayak gitu. Atau sifatnya ya karena dia itu apa ya sih ya bersifat gitu ya. Jadi harus yang memperlihatkan bahwa dia itu menempel kepada si objek itu gitu. Ya, menempel pada objek itu. Kemudian ada function ya, fungsi misalnya mother of jadi ibu dari siapa gitu. Siapa adalah ibu dari siapa gitu. Dan seterusnya gitu. Beberapa ini tata bahasa ya, ada konstan, biasanya dituliskan dalam huruf besar. Ya. Menyatakan objek secara spesifik, kayak misalnya X1 gitu. Berarti kan dia pasti adalah si X1 gitu. Ya. Meskipun misalnya dia pakai X, tapi X1 itu pasti X yang pertama gitu. Nggak mungkin X yang kedua, X yang ketiga, dan seterusnya. Atau Mary, ya udah pasti si Mary gitu. Bukan si Inces misalnya gitu. Dan seterusnya gitu. Variabel, ya. Variabel itu dituliskan dalam huruf kecil, menyatakan simbol ya yang dapat digantikan oleh konstanta tertentu gitu. Misalnya ada y, ada x, ada f, d misalnya dan seterusnya gitu ya. Terus juga ada predikat ya ini menyatakan relasi antar objek seperti misalnya memakan gitu ya. Andi memakan ayam ya. Ini memakan Andi ayam artinya Andi itu memakan ayam gitu ya. Kalau kayak gini berarti yang depan terus relasinya apa dengan yang belakang gitu ya. Yang berarti Andi memakan ayam gitu atau memakan Ihsan bebek. Ya, berarti Ihsan itu makan bebek. Kemudian eh, apa function gitu ya. Ini relasi objek yang akan menghasilkan suatu objek lain gitu. Biasanya hanya mempunyai satu nilai tapi bisa aja seperti ini gitu ya. Bapak dari Asep adalah Ina Asep adalah bapak dari Ina gitu ya misalnya. Itu. Jadi si predikat ini biasanya adalah em, kata kerja biasanya di sini ya. Ya, biasanya di sini kata kerja. Tapi nanti kalian bisa baca-baca lagi aja. Function, terus juga ada quantifier, ada universal quantifier untuk semua. Jadi misalnya orang-orang suka uang, nah gitu. Ya. Jadi for all loves money bisa gitu ya. Ini setiap X mencintai Y. Kalau orang mencintai uang berarti di sini orang, X-nya itu adalah orang, Y itu adalah uang. Berarti semua X gitu ya ini baca. Semua X di sini. Semua semua untuk semua X ya X menyukai Y gitu. Setiap X mencintai Y atau bisa jadi kayak gini bacanya. Untuk semua X, jika X adalah anak kecil, ya maka X suka permen. Misalnya kayak gini ya, bentuknya kayak gini. Ini sebenarnya udah yang kompleks ya, karena dia itu udah punya connectives-nya gitu ya. Terus udah gitu ini ada quantifier-nya gitu dan seterusnya ini ada objek-objeknya. Oke, kita back dulu. Eh,
Jadi ceritanya adalah ini, untuk semua X, gitu ya, untuk semua, ya, untuk semua ini kan untuk semua atau untuk setiap. Untuk semua X, X itu cinta dengan Y, kayak gitu. Untuk semua X, di mana X-nya itu ada anak kecil, ya, jika dia adalah anak kecil, maka anak kecil suka permen, gitu. Atau maka X suka permen. Ya. Kemudian ada juga existential quantifier. Kalau yang tadi universal quantifier itu adalah pernyataan kepada keseluruhan data. Nah, kalau existential quantifier, dia dibaca ada there exists gitu. Jadi ada satu atau beberapa, tidak semuanya, tapi ada gitu. Ya, nah, kalau misalnya gini, eh, semua orang suka uang. Emang iya? Enggak, dia nggak suka. Oh, berarti kalau nggak suka, jangan pakai for all gitu. Jadi pakainya exist. There exist, bla bla bla, dan seterusnya. Bisa juga bentuknya adalah nested quantifier, ya artinya menggunakan quantifiers ganda. Contohnya kayak gini. Ya. Untuk semua X ya, untuk semua X dan semua Y, jika X adalah jika X, ini kan segini ada jika ya, segini premis yang ini adalah jika X adalah orang tua dari mana? Dari Y, maka X adalah anak dari Y. Gitu. Maka Y ada anak dari X. Ini kayaknya balik deh saya. Nanti saya cek lagi ya. Gitu. Oke, ini kita hapus dulu. Ada juga terms ya, terms ini tadi ekspresi logika bisa berupa apa aja, bisa berupa objek, bisa berupa konstan atau variabel atau function gitu. Ada yang namanya atomic sentence. Atomic sentence itu apa? Misalnya dapat dibentuk dari predikat ya. Misalnya kayak gini, sepatu Budi. Ya, sepatu Budi udah ini sepatu Budi, udah gitu aja ya. Nah, jadi ini juga termasuk kepada si ini ya, si function gitu ya. Sepatu Budi udah. Atau Andi saudara Budi, atau Andi memberi Budi apa? Kue coklat. Ya. Atau misalnya saudara saudara Andi sama dengan Budi. Atau ada lagi di dalam tata bahasa pada FOL itu adalah complex sentence ya. Ini biasanya akan menggunakan connectives-nya gitu ya. Jadi ada premis satu dikoneksikan dengan premis yang kedua, di mana premis satu itu terdiri dari apa gitu ya. Premis dua itu terdiri dari apa. Nah, kemudian di dalam FOL itu juga ada yang namanya aturan inferensi ya. Aturan inferensinya itu sama sebenarnya dengan proposisional logic gitu. Yang tujuh tadi ya, cuman nanti akan ditambah lagi dengan tiga aturan tambahan ya yang berkaitan dengan universal elimination gitu. Eh, ber, eh, Berhubungan dengan quantifier. Pertama ada universal elimination ya. Artinya adalah bisa aja nanti si apa V atau G-nya itu diganti itu ya. Dari misalnya gini. Oh, untuk semua X ya suka di mana X itu suka permen dapat digantikan atau disubstitusikan X atau Andi dan melakukan inferensi bahwa Andi itu suka permen gitu. Jadi artinya gini, kalau ada pernyataan kalau tadi itu misalnya gini, semua orang suka kok sama uang, gitu. Terus saya ganti, emang si Asep suka sama uang? Ya suka, gitu. Oh ya udah, bener berarti gitu. Ya. Jadi dari sifat yang universal gitu ya, dari universal
itu bisa kita turunkan menjadi yang lebih apa namanya tuh, lebih lebih spesifik gitu ya. Itu tadi ya. Semua orang suka sama uang. Kamu suka sama uang? Iya. Oh iya benar, berarti semua orang suka sama uang gitu. Kayak kayak apa? Sampel gitu ya. Jadi kayak semuanya gitu. Wah, saya mah nggak percaya nih. Semua orang suka sama uang. Pastinya, kamu suka sama uang? Suka. Kamu suka sama uang? Suka. Kamu suka sama uang? Suka. Oh iya benar sih gitu. Pernyataan itu berarti benar. Gitu maksudnya. Ya, maksudnya kayak gitu. Ada juga yang kedua adalah existential elimination. Ya, artinya adalah untuk setiap sentence A ini sebenarnya apa namanya tuh pengertiannya agak agak sulit. Cuma kalau kita lihat contohnya, dari there's exist X saudara Budi gitu. Artinya ada eh, beberapa ada yang saudaranya Budi. Gitu. Dapat kita simpulkan bahwa X itu adalah Budi ya. Selama suatu X itu ada dalam knowledge base gitu. Ya, artinya kalau misalnya si Andi ini tidak ada di dalam knowledge base, ya tidak termasuk ke dalam saudaranya si Budi. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah existential introduction. Ya, kalau existential introduction artinya dia kita memandangnya dari sesuatu yang eh, lebih khusus dulu gitu. Kayak misalnya gini, kamu suka uang nggak? Oh iya, saya suka misalnya gitu. Terus ada yang ditanya, kamu suka uang nggak? Ah, saya mau nggak suka uang misalnya gitu. Terus segitu ada lagi tanya, kamu suka uang? Iya, saya suka uang. Terus ada lagi, oh saya emang nggak suka uang misalnya gitu. Nah, kita ambil kesimpulan gitu bahwa ada aja yang suka sama uang gitu. Ya, gitu kurang lebih. Kalau kalau tadi yang eh, universal, pokoknya elimination itu artinya kita lihat dari yang lebih umum gitu ke khususin gitu ya. Dari yang lebih umum ke khusus. Ya, kalau misalnya di umumnya itu udah dibilangin kalau semua orang suka, pasti semua orang suka sama uang, ya berarti umumnya apa yang kalau kalau khusus kebalik. Kalau umumnya itu sudah pasti suka sama uang gitu. Ya kalau kita tanyain satu persatu kepada khususnya gitu, ya pasti semuanya juga punya suka sama uang gitu. Kayak misalnya gini, di kelas itu semua semua mahasiswa di kelas itu pingin nilainya A gitu. Terus dibuktikan gimana? Dibuktikan dengan nanya misalnya nanya ke si A gitu di kelas itu teh. Si A ditanyain, kamu pingin dapat nilai A? Oh iya dong, saya pingin misalnya kayak gitu. Terus ditanyain ke yang lain, misalnya nggak semua gitu ya, misalnya, beberapa gitu. Dan semua yang menjawab dari sampel gitu ya, itu menyatakan iya, ya berarti benar. Gitu. Pernyataannya bahwa semua orang, semua mahasiswa ingin mendapatkan nilai A. Gitu. Nah, kalau yang itu elimination gitu ya. Entah universal atau tadi apa namanya tuh existential elimination. Gitu. Kalau yang introduction kita berangkat dari yang bawah dulu, gitu. Berangkat dari yang bawah, ternyata misalnya ada yang tidak suka gitu ya, ada yang tidak suka uang. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan gitu bahwa tidak semua orang itu suka uang. Itu aturan inferensi pada FOL. Jadi ada 7, kemudian ditambah 3 lagi yang berkaitan dengan quantifier. Ya, sehingga jadi ada 10 aturan inferensi yang bisa kita gunakan pada first order logic. Kemudian kita masuk ke implementasi ya. Sebenarnya ini adalah salah satu bentuk dari implementasi FOL ya. Namanya adalah logical programming, di mana logical programming ini dia adalah bahasa pemrograman yang membuat pernyataan logis itu menjadi suatu program. Ya. Yang paling umum atau paling populer itu adalah yang namanya prolog gitu ya. Contoh misalnya kita punya representasi FOL yang seperti ini, ya. Maka nanti di prolog dia akan diproses menjadi seperti ini. Kalau kalian lihat, ini ada beberapa hal yang sama, cuman penulisannya juga ada yang berbeda.
Ini udah saya masukin ke dalam sini ya. Ini implementasi aja sebenarnya gitu. Ya, implementasi dalam Prolog. Kemudian ada knowledge engineering. Artinya apa? Artinya adalah bagaimana kalau kita misalnya mau mengimplementasikan FOL gitu ya di dalam program kita gitu. Ya tentu kita harus bisa untuk mengidentifikasi domainnya dulu gitu ya. Di sini ini pengertiannya knowledge engineering adalah proses untuk mengumpulkan, menyusun ya dan memanfaatkan pengetahuan dalam sistem kecerdasan buatan. Gitu. Nah, FOL ini digunakan untuk menyusun representasi pengetahuan ya melalui listening dan referensi. Kita bisa menggunakan itu untuk membuat suatu keputusan atau menyelesaikan suatu masalah. Ada 5 yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengimplementasikan knowledge engineering gitu atau kita ingin menjadi seorang knowledge engineer gitu. Yang pertama, tentu kita harus tentukan dulu domainnya, domain masalahnya itu secara jelas. Kayak misalnya, oh ini berkaitan dengan apa, studi kasusnya apa, batasnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian fakta-fakta yang akan kita temukan apa, aturan-aturannya apa, gitu ya. Kemudian juga eh, apa kita harus bisa menerjemahkan konsep dari bahasa manusia ya ke dalam bahasa logis gitu, logik gitu ya, bahasa logik kayak misalnya tadi semua orang suka suka uang. Nah, kita buat menjadi bahasa logikanya gitu. Dan kalau bahasa logikanya suka terus kayak gitu, oh pakai quantifier berarti ya for all x gitu ya. Terus semua dalam kurung x, koma uang gitu ya. Berarti semua X pasti suka sama uang gitu ya. Untuk semua X, X itu suka sama uang. Juga apa ya, penerjemahan ini lebih baik dilakukan dengan menggunakan nama-nama yang mudah diingat dan sesuai dengan objek yang di eh, diobservasi gitu ya, yang diobservasi. Yang ketiga, ubah pengetahuan yang sifatnya umum menjadi lebih spesifik gitu ya. Pengetahuan tadi ya balik lagi kepada knowledge bisa jadi ada suatu hal yang kita dapatkan dari apa namanya itu dari lingkungan sekitar kita atau merupakan pengetahuan yang kita miliki sebelumnya gitu, ya. Kemudian kodekan contoh-contoh yang bersifat khusus ya jadi nanti akan ada contoh-contohnya biar sistem itu akan lebih mudah untuk melakukan perumpamaan gitu ya. Dan yang terakhir adalah buatlah query-query untuk prosedur inferensinya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mau melakukan A gitu. Oh, berarti query-nya atau inferensinya adalah inferensi yang ini misalnya kayak gitu. Itu hal-hal yang harus kita buat dalam proses pembuatan knowledge engineer gitu atau dalam proses knowledge engineering gitu. Keuntungannya kita menggunakan FOL, ya pertama representasi pengetahuan yang sangat kuat tadi karena dia itu lebih spesifik, kemudian juga bisa menangani masalah yang lebih kompleks. Kayak misalnya kalau kalian masih ingat di pertemuan pertama saya pernah bilang ada satu komputer gitu atau satu AI ya yang namanya akan dikenang itu dia bisa mengalahkan seorang grandmaster chess catur gitu ya. Nah, dia itu menggunakan reasoning. Gitu. Reasoningnya gimana? Reasoningnya adalah dia akan melihat keadaan sekarang gitu. Terus udah gitu dia akan melakukan inferensi sehingga dia bisa mengalahkan gitu. Sehingga dia bisa atau dia bisa melewati jebakan-jebakan yang sudah disiapkan gitu. Ya. Nah, inferensi ini sebenarnya GG banget sebenarnya gitu. Salah satu yang GG gitu ya. eh Artinya kalau kita bisa
dalam tanda kutip membaca gitu, membaca situasi dan keadaan, kemudian juga kita memiliki base pengetahuan yang mumpuni, maka kita bisa menghindar dari sesuatu yang sifatnya jelek, misalnya kayak gitu ya, atau bisa menghindari dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Cuman yang jadi tantangan adalah tentu kompleksitas komputasi yang tinggi karena kita akan mempelajari banyak sekali kemungkinan-kemungkinan ya. Misalnya di catur gitu ya, di catur si anak itu kan biasanya di baris yang kedua ya. Terus misalnya dia sekarang ada di baris ketiga. Nah, apakah si anak ini akan dimajuin atau dia nggak akan dimajuin gitu? Atau misalnya yang lebih fleksibel misalnya adalah kuda nih. Kuda kalau misalnya kita mau L ke depan kiri gitu ya, L ke depan kiri yang kan L-nya itu 3 petak, sudah gitu satu gitu ya. Nah, kita 3 petak ke kiri, sudah gitu satu ke depan. Apakah kita bisa menyelamatkan kuda ini gitu? Atau malah kalau nyimpen ke situ dia bakal jadi tumbal misalnya kayak gitu. Atau misalnya satu ke kiri terus tiga ke atas. Apakah di situ menjadi tempat yang aman misalnya kayak gitu? Atau misalnya ke kanannya atau ke bawah, ke kiri bawah atau ke kanan bawah misalnya. Baiknya kayak gimana gitu. Nah, itu akan kompleks karena dia akan memeriksa keseluruhan pengetahuan atau keseluruhan apa namanya tuh kemungkinan ya. Dan juga setelah dari kemungkinan itu dia akan melihat kira-kira mana sih yang kemungkinannya lebih bagus misalnya. Dan yang terakhir adalah kesulitan dalam menangani ketidakpastian atau informasi yang tidak lengkap, gitu. Artinya kalau misalnya kita itu tidak mengetahui secara menyeluruh, ya, ya kita bisa saja penalarannya akan salah. Kayak eh apa? Oh, saya tuh sakit perut gitu misalnya. Tapi sakit perutnya kenapa ya? Gitu. Ah, ya udahlah minum, misalnya minum ini aja, minum apa namanya tuh? eh diapet misalnya gitu. Ternyata sakit perutnya bukan karena diare, tapi karena misalnya adalah eh, mah misalnya gitu. Ya salah kan gitu ya. Jadi artinya tidak sesuai dengan informasi, tidak sesuai dengan penanganan yang seharusnya gitu ya. Kesulitan dalam menangani ketidakpastian, itu tadi ya, ketidakpastinya itu adalah si perut ini tuh sakit kenapa? Apakah karena apa namanya tuh diare kayak gitu atau yang lainnya misalnya gitu. Ternyata apa dikasih minum diapet, masih tetap ternyata bukan masalah diarenya gitu, tapi adalah masalah si lambungnya gitu. Lambungnya itu ternyata mah misalnya. Nah, jadi tantangannya ya harus menyeluruh, benar-benar menyeluruh sehingga dia itu bisa melakukan inferensi dengan optimal. Ya, oke. Balik lagi, buku yang saya pakai adalah bukunya Pak Suyanto ya tentang reasoning, searching, planning, and learning atau artificial intelligence gitu ya, artificial intelligence. Itu nanti kalian boleh sangat boleh untuk memilikinya karena di situ juga sudah ada berbagai macam contoh soal gitu ya, berbagai macam contoh soal, implementasi daripada setiap tekniknya juga ada di situ. Sekian dari saya mungkin atas waktunya. Terima kasih. Nanti silakan kalian baca-baca terlebih dahulu. Em, jangan lupa bukunya juga dibaca juga karena banyak sekali yang bisa kalian dapatkan dari buku itu gitu ya. Saya hanya men-trigger saja, memberikan ringkasan gitu ya, memberikan ringkasan dari bukunya itu. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang didapatkan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.